Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, lengkap ya. Wice, Mirsa Pal TV. Di mana Bapak Berado, hari ini luar biasa semangat pagi di minggu yang baru, Cek Susan. Benar. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk ngucapi selamat Hari Raya Nyepi, Rahajeng Rahina Nyepi untuk seluruh umat Hindu yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan dan juga seluruh Indonesia. Tentunya semoga dengan Hari Raya ini kita bisa memaknai lebih dalam lagi makna Nyepi itu sendiri dan juga menjadi berkah lah bagi banyak umat yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Hari ini Halo Palembang kembali hadir, masih tentunya live dari Studio Dopal TV memang punya kita, berewangan dengan aku Mang Cek Hagai. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, hari ini hari Nyepi ya. Dan tidak terasa Cak Mano pagi ini kujingok di pinggiran jalan itu, apalagi di pasar depan Pasar Palimo ya. Oh, semangat dari untuk besok ini kabarnya sudah diputus ke bahwa besok puasa pertama. Jadi malam ini kita sahur. Nah, jadi tetap harus dijaga kesehatannya 2 kali lipat lagi ini untuk sebulan ke depan. Mudah-mudahan Ramadan ini berkah bagi kita dan juga kita bisa full puasanya. Betul. Nah, ini kira-kira apa nih persiapan mek-mek yang ada di rumah? Kalau Cek Susan apa nih? Kalau biasa Cek Susan nyiap ke sembako yang sudah bisa, kalau bisa pacak untuk berapa minggu ke depan. Terus itu lauk-lauk pauk pokoknya. Pokoknya hari ini Cek Susan pos-pos makan dulu. Oke. Karena sebulan ke depan bakal turun ini ya pasti ya, karena puasa kan ya. Kesehatan, kebersihan itu harus diutamakan. Pecah tema kita hari ini, kita sudah menghadirkan ini wong-wong yang luar biasa yang peduli akan lingkungan ya, untuk kebersihan bersama. Ini bukan untuk diri kita dewek. Nah, ini ada di sini temanya kita hari ini, bersihkan bumi kita, aksi bersih bersama World Clean Up Day Sumsel. Luar biasa. Apa itu kira-kira ya? Nah, jadi sudah datang di Studio Pal TV ini pemirsa narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Mbak Mei Rifa Khairunisa. Ini adalah leader WCD Sumatera Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mei. Sudah siap untuk puasa besok? Siap. Pagi-pagi sudah sarapan? Sudah ya. Pempek campur cuko? Pempek becuko. Oh iya. Cuko dan becuko tengah dua ya. Kalau satu lagi, ini ada Mas M. Fajar F. Nizol, pemuda peduli sampah dan WCD Sumsel. Selamat pagi Mas. Pagi. Panggil Kak Fajar. Fajar. Dek Fajar. Bro ya. Sehat, bersih. Alhamdulillah sehat, bersih. Wow, luar biasa. Mantap, ya. Ini apa sih sebenarnya WCD ya, World Clean Up Day Sumsel? Ini ada kita jingok, ini juga ada masalah-masalah sampah ya, masalah-masalah sampah global. Kok bisa sih pengen ataupun peduli dengan sekitar? Kita ketahui kalau saat ini kan wong kebanyakan ya sibuk lah dengan diri dewek ya. Kadang-kadang juga sampah depan rumah tadinya bukan tempat sampah dijadi ke tempat sampah, terus yang lain-lain juga tak sadar diri harus ditumpuk juga sampah. Boleh dari Mbak Mei dulu, tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Mbak Mei, kok bisa sih pengen terjun ke sini kayak gitu. Jadi sebenarnya World Clean Up Day itu aksi, jadi lebih ke aksi-aksi bersih-bersih terbesar sedunia yang dilaksanakan serentak. Jadi di seluruh dunia sebenarnya ini, di 100, sekarang sudah di 190 negara. Itu biasanya di bulan September di minggu ketiga. Sekarang sudah ada tanggalnya, tapi setiap tanggal 20. Berangkat dari situ sebenarnya bisa terjun ke situ karena di 2019 itu terpilih jadi leader, tapi waktu itu belum jadi leader Sumsel, Mbak, leader untuk Kota Prabu Muli. Jadi awalnya tuh juga dulu sebenarnya belum masih apatis sebenarnya tentang lingkungan, belum tahu banyak, tapi setelah terjun jadi leader kan kayak ternyata banyak masalah di sini gitu, banyak masalah nih tentang sampah. Ternyata tentang lingkungan tuh bukan tentang sampah, lama-lama makin kesini tentang polusi tanah, polusi udara segala macam kayak gitu. Jadi berangkat dari situ sampai sekarang masih berproses terus belajar kayak gitu Mbak. Oke, berarti ada cabang di Prabu Muli juga nih ya? Aslinya dari Prabu Muli? Dari Prabu Muli. Oh, berarti ini World Clean Up Day ini adalah satu aksi tahunan di tanggal 20 September sekarang? Iya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kita banyak agenda lain nggak hanya di bulan itu. Setiap bulannya mungkin ada lain. Kalau Mas Fajar gimana? Kalau saya ikut gabung di WCD ini dari 2023. Awalnya kan ya kita seorang perantau ke Palembang, 2019 itu terpilih jadi leader, tapi waktu itu belum jadi leader Sumsel, belum tahu banyak. Tapi setelah terjun ke situ sebenarnya lebih ke aksi bersih bersama World Clean Up Day Sumsel. Ini ada di sini temanya WCD World Clean Up Day Sumsel. Ini kalau saya ikut gabung di WCD ini dari 2023. Awalnya kan ya kita seorang perantau ke Palembang,
basicnya itu pendidikan, ya jadi pengen ada niat untuk mendidik anak-anak gitu, mendidik anak-anak tentang kebersihan. Nah di 2023 kami gabung dengan WCD biar aktivitas ini bisa lebih banyak, lebih besar. Jadi kami ingin mengajak teman-teman yang lebih cakupannya lebih luas gabung dengan WCD. Alhamdulillah kerjasama dengan WCD, gabung di WCD, kegiatan-kegiatan bisa lebih besar lagi. Jadi awalnya kami fokus di Kertapati, di Sungki, dan setelah ikut dengan WCD bisa lebih besar lagi kegiatan kita. Kalau terbentuknya WCD ini kami kapan kira-kira? Di 2018 waktu itu di Estonia kalau nggak salah. Tapi kalau di Indonesia juga sudah mulai ikut tuh dari 2018 juga sebenarnya. Serentak ya jadi ya. Serentak. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya itu sendiri sih? Kekhawatiran terhadap lingkungan tadi. Jadi sebenarnya yang Khususnya seperti sekarang banjir ya? Iya, permasalahan lingkungan itu sendiri. Jadi membuat para pencetusnya tadi yang membuat aksi ini, sebenarnya aksi tahunan, tapi makin kesini makin banyak gerakannya. Tiap bulan itu ada aja aksi clean up-nya. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak harus di bulan September aja seperti itu. Kalau di Palembang sendiri sudah berapa anggota? Ataupun yang mengikuti aksi-aksi ini Mas Gabung? Kalau anggota kita nggak banyak sih, cuman kalau tiap mau aksi kita rekrut relawan ya. Oke. Biasanya ada berapa relawan yang ikut setiap aksi? Bisa puluhan hingga ratusan ya. Iya. Kalau kita sekali rekrut tuh. Tapi itu istilahnya event. Iya. Kalau event tertentu kita rekrut, mereka siap jadi relawan. Wow, luar biasa ya. Jadi memang per event. Per event. Kalau anggotanya sendiri berarti berapa orang cuman di Kalau sekarang berapa? WCD? Paling 10 sampai 20. 10 ya. Nah, memang Orang tiap tetap tahun ya. biasanya ganti. Oprek ya. Regenerasi oprek. Oke, nah berarti Mbak Mei as a leader udah dari kapan? 2021. Kalau 2021 di sebagai Sumsel leadernya 2021. ya? Oke, 2021 berarti udah mau 3 tahun ya? 3 tahun ya. Nah, jadi untuk WCD dari Sumsel ini sendiri ada visi misinya nggak? Apa ya? Karena aku sendiri kemarin itu lebih ke apa ya, semuanya tuh nggak bisa instan gitu. Jadi kami menjadikan WCD ini sebagai wadah ya, sebagai tempat untuk kami berproses. Jadi sebenarnya yang join WCD pun nggak semuanya yang expert di bidang lingkungan gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar gitu loh. Banyak dari yang misalnya mungkin apatis ya sama lingkungan, terus kayak buang sampah pun sembarangan. Jadi buang sampah pada tempatnya itu udah minimum bare minimum. Terus dari situ mungkin lanjut ke tahap selanjutnya pilah sampah kayak gitu. Terus ada lagi kalau kita tuh biasanya kalau setiap kegiatan itu menerapkan reduce ya, mengurangi. Jadi kita kan tiap event itu kalau orang biasanya kalau acara pakai snack kotak, kita tuh pakai snack tampah. Jadi snacknya tuh diusahakan ditampah. Para relawan kita minta untuk bawa kotak wadah makan sendiri. Jadi kita bawa kayak snacknya tuh jajanan pasar yang bungkusnya itu daun pisang seperti itu. Jadi mengurangi gitu. Kita start dari situ. Terus kita biasanya menyediakan air galon. Jadi silakan bawa tumbler. Nanti airnya dari sini. Jadi kita nggak pakai yang plastik langsung buang ya, mengurangi gitu. Jadi edukasinya step by step kayak gitu. Jadi nggak langsung. Kebanyakan relawan yang ikut itu usia berapa? Kalau usia kita juga banyak ngajak anak sekolah ya Mbak ya, dari SMP, SMA, dan para mahasiswa juga sangat antusias untuk ya, emang anak-anak muda lah biasanya. Betul, anak-anak muda. Ya. Kita juga sebenarnya ngurangin konsumsi plastik sih. Tolong Alfawan ganti gelas. Ganti gelas beling. Ganti gelas beling atau botol beling. Kalau Kak Mei sama Kak Fajar lihat di lingkungan mana sih yang paling apa ya, susah lah ya dibersihkan atau susah diatur? Udah dibersihin tapi masih lagi kayak gitu kalau di Palembang. Kak Mei dulu apa aku dulu? Kak Fajar dulu. Boleh. Nah ini salah satu yang bikin buat kami bergerak Mbak ya. Jadi kami tinggal di lingkungan istilahnya itu di pinggir sungai. Pinggir sungai di rawa-rawa yang rata-rata kalau orang buang sampah di ulu dimanapun larinya ke sana. Jadi banyak sekali sampah dan kami mencoba mulai bergerak di sana
walaupun sudah mulai mengajak masyarakat untuk bergerak, tapi sampah terus ada. Nah, itu yang menurut saya itu yang cukup berat untuk pengelolaan sampah di Sudah habit ya. pinggiran sungai. Sudah kebiasaan jadi ya. Sudah kebiasaan. Nah itu. Dan harapannya kita bisa mulai dari pendidikan untuk anak-anaknya, karena ketika saya datang itu untuk buang sampah ke pinggiran sungai, ke daerah rawa, itu tuh hal yang biasa bagi masyarakat dan anak-anak, dan itu udah sampai ke anak-anaknya kayak gitu. Betul. Itu pun sebenarnya dialami di banyak tempat ya, di Sumatera Selatan, di Palembang khususnya. Kayak kita di perumahan itu pasti ada 1 titik 2 titik yang orang tuh buang sampah di situ, padahal itu bukan TPA, ya kan, buang tempat pembuangan umum. Nah itu udah menjadi habit, bahkan udah dikasih tulisan-tulisan dimaki-maki, ya kan. Iya. Masih besok-besoknya juga rame. Sumpah ya. Dan pada akhirnya petugas kebersihan ujung-ujungnya terpaksa akan ngangkut, ya kan. Nah ini mungkin menjadi tantangan juga ya bagi para penggiat seperti WCD ini sendiri, bahwa kayak seperti Mas Fajar bilang tadi, yang dididik adalah anak-anaknya, karena emang orang tua mungkin Generasi, ya. udah keras ya. Nah kalau Mbak Pi pandangannya gimana tuh untuk ngubah pola pikir seperti ini? Baik lagi, emang butuh proses sih. Cuman emang kalau nggak dimulai dari sekarang tuh kapan lagi gitu kan. Terus juga emang kayaknya diperlukan regulasi gitu ya dari Ketegasan. pemerintah. Jadi apa ya yang membuat jerah gitu loh. Ya, Soalnya sementara ini sampai sekarang belum tegas lah mungkin. kurang lebih begitu ya. Soalnya pernah di 2019, sebenarnya di mana-mana sih setelah kita aksi ya. Di 2019 waktu aksi clean up di Prabumuli itu kan kebetulan kita clean up di jalan yang kanan kirinya itu hutan. Jadi nggak ada perumahan, nggak ada. Jadi kan masyarakat sampah itu sudah dibersihkan, dapatnya 5 ton lebih itu waktu 2019. Ya setelahnya ya terulang lagi. Jadi emang dibutuhkan Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri dan efek yang membuat jerah. Efek jerah ya. Soalnya kalau kita gerak sendiri tanpa adanya pencegahan itu tadi ya, jadi kayak ngulang lagi, tapi bukan berarti kita nggak gerak gitu loh. Dan bukan berarti itu sia-sia. Iya, benar sekali. Sama kayak mandi kan. Bener. Nanti besok mau kotor lagi tapi tetap harus mandi. Tetap harus mandi, sikat gigi. Siapa yang menciptakan mandi? Kenapa harus mandi? Masih ganteng, ngapain mandi kan? Iya. Kambing memang mahal ya kalau udah mandi. Kalau udah mandi. Oh gitu. Nah, Kak Mei, Kak Mei kan pertamanya di Prabumuli nih. Tapi boleh tahu backgroundnya sebenarnya apa sih, Kak? Backgroundnya aku dari pendidikan guru. Oh, guru. Saat ini sebagai guru apa? Belum ngajar sih, kebetulan kemarin akhir tahun kemarin baru selesai pendidikan profesi. Insya Allah calon guru. Oh, calon guru. Jadi tinggal nunggu. Guru apa pengennya nih? Kebetulan sebenarnya basicnya guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran bahasa Inggris, tapi kemarin pas kebetulan tes P3K itu dapatnya ngambil formasinya guru SD. Jadi mungkin akan relate juga sama ini tadi. Aku akan mengajarkan yang basic-basic tadi ke anak-anak gitu. Udah lulus PNS nih berarti ya? Nengok anak-anak tuh pas habis makan gak boleh. Nah, langsung ya. Gak boleh sisain untuk ibu. Bukan, sampahnya dibuang. Sampah dibuang. Nah, kalau Kak Fajar apa nih profesi? Kalau aku guru SD. Oh, guru SD juga. Di mana tuh? Di Kertapati Sungki. Oh, rumah emang daerah situ? Rumah memang daerah situ. Putra daerah Sungki berarti ya, Kak Fajarnya. Nah, kalau lihat di situ gimana tuh? Itu tadi yang diceritain. Ya, itu yang kita pengen tadi ini berproses, Mbak. Iya. Jadi kami berharap ya mulai dari anak-anak ini bisa dididik, ke depannya mereka bisa menjaga sampah. Kalau untuk petugas kebersihan dari pemerintah ada nggak di situ? Petugas kebersihan saya rasa kalau untuk Di pinggiran sungai? di jalan itu ada. Tapi kalau untuk pinggiran sungai, di rumah-rumah yang gang-gang kecil itu yang banyak banget sampah itu nggak ada. Karena saya lihat juga orang-orang yang nyapu itu nyapunya juga buangnya ke pinggir. Ke pinggir sungai. Semoga didengarlah hal yang terkait bahwa ini seperti yang Mbak Mei tadi bilang. Ya, keresahan butuhkan regulasi yang jelas dan ketegasan. Ya kan, seperti di negara-negara maju itu kan kalau kita buang sampah sejuta, benar, minimal. Nah, itu denda-denda yang
tegas dan juga peraturan-peraturannya itu yang bisa membuat efek jerah. Nah, kita akan bahas lagi mengenai World Cleanup Day Sumatera Selatan bersama Pak Mei dan juga Kak Fajar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Pastinya kita masuk ke segmen kedua. Kita masih bahas-bahas ini bersama World Clean Up Day Sumsel. Nah, kesadaran diri kita untuk peduli akan lingkungan, untuk kebersihan. Jangan sampai ngeluh pada saat banjir, pada saat hujan itu banjir. Ternyata itu akibatnya dari diri kita dewek yang kurang sadarnya diri untuk pembuangan sampah ya. Mungkin di depan rumahnya paret-paretnya itu sudah kotor galau, sudah penuh galau. Nah, ini perlu kesadaran diri dari masyarakat Kota Palembang dewek nih. Benar. Dampaknya ya terasa ketika musim-musim hujan kayak ini dan musim banyu pasang menuju Palembang tuh kan. Benar. Nah, jadi terasa nian cepet nian banyu itu naik dan banjir, terjadi genangan. Benar. Dan hari ini kita ngajak Halo Palembang bersama dengan World Clean Up Day Sumatera Selatan untuk pemirsa Pal TV ini terkhusus kita menjelang bulan Ramadan. Nah, sekaligus puasa lah untuk buang sampah sembarangan. Bener, olahraga juga itu sebenarnya. Betul, dan juga jangan ini, ada beberapa wong mungkin Cik Susan dan juga mungkin Mbak Mei dan Kak Fajar juga setuju yang tidak rela untuk bayar jasa sampah gitu. Bener. Dia buang dewek tapi buangnya sembarangan. Nah, Iya, cak tuh pandangan Mbak Mei karena kan di tiap perumahan sebenarnya ada nih. Kita tinggal bayar mungkin ada yang 40.000 kebersihan itu bakal diambil tiap hari sampahnya. Tapi milih untuk buang dewek ke tempat-tempat yang sebenarnya bukan tempat pembuangan. Cak mana tuh kalau pandangan dari Mbak Mei? Sebenarnya kemungkinan yang nggak galak bayar juga mungkin background ekonominya mereka mikirnya sayang lah ada ini kan mending buang dewek baik kan nggak kata yang tahu juga mungkin itu mungkin namanya. Tapi juga sebenarnya bisa disiasati sih. Aku juga masih belajar sebenarnya. Jadi kayak sampah-sampah organik itu tidak perlu masuk kresek digabung gitu. Bisa kita buat lubang biopori, lubang resapan kayak itu. Jadi bisa pakai paralon ataupun IDA. Kita cukup gali tanah di rumah kita tuh 100 cm. Bukan 100 meter ya? Bukan, kejauhan, Kak. Dalamnya. Dapat masuk itu kan. Lumayan. Kebun minyak ya. 100 sampai 200 mungkin. Di situ ya sampah-sampah sisa makanan itu bisa kita masukin di situ untuk menguranginya kan. Untuk yang plastik-plastik botol ini atau ini kan bisa ke bank sampah kayak itu. Cara menguranginya tadi sebenarnya. Nah, ini kalau kita misalnya banyak nih kan Bang Cik Haga ini kan juga dulu tuh sempet pengumpul barang-barang plastik cak ini kan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu kira-kira kalau kita punya banyak, nah ini kan pasti dapat cuan juga ya. Itu kan kata uang per kilo segala macam. Boleh diarah ke kira-kira kemana itu Kak Mei? Ada tempatnya? Ada biasanya di tiap ini ada bank sampah. Namanya bank sampah ya. Induk kalau pusat kan ada bank sampah unit. Biasanya di setiap kelurahan itu ada kan. Dikumpul ke biasanya ada harganya ini, apalagi kalau misalkan kita pisah tutupnya berapa nih. Oh, beda dikumpulin kalau banyak. Bukannya ditimbang gitu? Iya ditimbang tapi misalkan tutup sama tutup ditimbang kayak itu. Ini botolnya. Oh, bukannya siko-siko nih Cak ini langsung dijual. Oh, dia dipisahin ya? Iya. Tutup botol-botol. Lebih tinggi harganya kalau dipisah. Iya. Lebih tinggi. Kita yang misahin atau dia yang misahin? Kita yang misahin. Oh, iya. Kadang-kadang kita tidak misahi, terpisah juga oleh keadaan. Iya. Beda lain itu, kehidupan itu ya. Nah, ini Kak Mei dan Kak Fajar, kan kalian kan sering nih melakukan aksi pembersihan segala macam di jalanan ya. Nah, itu pastinya kan banyak nih masyarakat yang lihat, terus juga mungkin dari pihak-pihak swasta lain ada tidak kerjasama atau mereka merasa
perusahaan-perusahaan yang di sekitar yang dibersihkan, mereka ngerasa terbantu kan. Ada nggak mereka Support mungkin ya. support? Pasti kan kita kalau untuk pembersihan ada konsumsi lah ya. Istilahnya minum air putih jadilah kan, apalagi relawan-relawan saya itu. Nah, Cak Mano Kak untuk ini? Kebetulan kita emang dari tahun ke tahun kerjasama sama perusahaan yang dijembatani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Jadi banyak sih yang support, ada trash bag, kayak apa lagi, snack tanpa tadi, sarung tangan. Karena sih kok lagi Kak, jadi kalau di perusahaan kan ada CSR, salah satunya itu tentang lingkungan. Nah, mereka sangat siap dan sangat senang membantu itu. Dan kita banyak dibantu dari perusahaan-perusahaan yang dana CSR-nya itu harus disalurkan ke yang sifatnya Udah banyak ya yang bantu lingkungan. ya. gitu. Oke. Bukan karena dibersihin di daerah Bukan lingkungan, karena dibersihin cuman itu. memang mereka berikan cuma-cuma lah ya untuk bantu. Cuma untuk Nah itu kalau misalnya Mang CBC Mirsa Paltivina juga berpartisipasi, mungkin memberikan dana ataupun nunjuk ke Tenaga, pempe, pempe Susan apa pempe Susan ya kan, setampa mungkin kan sama si kok. Bisa. Itu Dan kemana tuh? kita pernah juga ngadoi kegiatan ketika di kegiatan itu karena di lingkungan masyarakat di sungai kecil di sekitaran masyarakat mereka juga ingin bantu makanan bisa dikasih kan kayak gitu. Karena melihat antusias kita bersih. Jadi kita bisa reach kemana, ke Instagram atau Instagram kemana? boleh. Misalnya Instagram kita apa namanya Kak Mei? Di @wcdid_sumsel. @wcdid_sumsel. Nah, itu Oke. biasanya kalau ada kegiatan di-share di situ ya. Iya. Oke. Rekrutmen volunteer, apa lagi ya? Oprek, Kortim, tim inti, terus event-event di bulan September maupun di luar itu biasanya di. Selain komunitas ini, ada lagi enggak di Palembang? Aus caknya. Iya, Terus. Alpha One, penyegar tenggorokan. bukan. Itu selain WCD nih, kalau di Palembang ada lagi enggak? Sebenarnya kan kami ini WCD Sumsel ya, bukan Palembang. Jadi kami itu mengkoordinir 17 kota kabupaten se-Sumsel. Jadi 17 kabupaten Muratara, Lahat, itu masuk Muara Enim, Pagaralam, Oku. Jadi kita bantu koordinir dari sini. Jadi kita yang bantu oprek Kortim untuk masing-masing kota di kabupaten. Palembang, di mana? Kalaupun misalkan kota kabupaten itu tidak punya Kortim, kita koordinasi sama DLH kota kabupaten setempat. Jadi tetap akan ada kegiatannya. Wow, berarti ini udah kerja sama juga dengan DLHK semua kabupaten ya, Benar. bukan di provinsi ya. Nah, ini kan masuk ke tahun-tahun politik nih ya. Kita udah tahu kemarin pilpres dan sebentar lagi bakal pilkada. Nah, ini kan kalian nih pasti tiap event itu mengundang massa yang banyak, benar, dan juga mengundang perhatian publik dan pastinya exposure-nya tinggi nih. Kayak kita tahu ada Pandawara, itu kan lumayan exposure-nya jutaan sampai kan. Nah, mungkin di lingkup Sumsel sendiri ini juga lumayan sangat menggait pandangan masyarakat. Nah, apakah pernah ada mungkin public figure ataupun orang-orang politik ataupun partai-partai yang coba dalam tanda petik join ataupun menunggangi nih, maksudnya kegiatan-kegiatan ini malah jadi kampanye sekalian, pernah nggak? Waktu itu hampir pernah. Hampir deal ya? Enggak, setelah diselidiki. Siapa tahu kan? Tapi setelah dicari tahu kan ternyata nggak nyalon bapak ini kan. Tidak salah Kak, kami nyari aman deh. Oh, berarti dari WCD-nya nggak mau terlibat. Kami tidak Kecuali mau. memang mereka cuma-cuma kasih, sudah tidak iming-iming yang lain ya. Jangan Kecuali- dia nganjak galon tempel stiker dia sih. Iya, jangan Namanya ya. galon ada ya. Galon. Kalau Kecuali- pribadi baby boleh. Boleh. Itu sangat Oke, kecuali galon tadi berbarengan dengan amplop, tidak? Ya, Ida juga. Iya kan, kalau galon kan nggak cocok mungkin kan? Ada untuk kau. Ada. Iya. baru kuat ngangkat galon. Baru kuat. Angkat galon stiker kan nggak cocok. Oke, Kak, kalau untuk kegiatan nih ke sekolah-sekolah ada nggak dari komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kebersihan? Kalau ke sekolah-sekolah belum sih, tapi kita ada nyusun agenda untuk sosialisasi itu tadi, pembuatan
biopori. Apa tuh? Lubang biopori yang Biopori itu. Sampah organik tadi ya. untuk resapan air juga. Itu bisa pakai pipa-pipa biasa ya? Pipa paralon. Paralon. Atau kalau tanahnya lumayan kokoh, tidak perlu pakai itu juga tidak apa-apa. Jadi maksudnya Kita sampah-sampah gali. organik itu maklum lah cesannya agak nol kan soalnya Sisa-sisa makanan. sisa-sisa makanan. Ya. Terus kita taruh di mana tuh untuk Di dalam dikubur. lubang ya, Oh, ya dikubur. 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 Di dalam lubangnya. Tapi kalau kita emang nak pakai paralon boleh juga, nanti paralonnya tuh dibolongi untuk resapan airnya, dimasukkan ke dalam lubang yang sudah kita ini ada emang bor khususnya, bor biopori namanya. Bor biopori atau bisa pakai linggis mungkin. Oh, ditanam di tanah. Iya benar, ada tutupnya dia untuk. Iya. Jadi ketika sudah nih masuk sisa-sisa makanan atau bekas buah segala Tulang-tulang macam, nih tulang-tulang boleh. Nah nanti tuh kan ditutup ketika hujan nanti apa namanya? Dari airnya tanah meresap itu. juga lah Meresap. situ. Jadi itu juga bisa buat tanah subur kayak itu. Oh bisa juga tuh ya? Bisa buat tanah subur. Hancur nggak itu lama-lama? Tetap terurai itu Kalau terurai ya organik, jadi ya? organik Hancur. terurai, hancur Oke. terurai. Yang penting itu ya- juga bagus bisa untuk pupuk kalau sekian bulan misalnya nak diambil jadi pupuk bisa. Oh, aku kalau sisa makan nggak kunjuk koceng. Ya buat apa? Apa juga ya? Nggak apa-apa. Iya, pahala juga kan, Oh. apalagi bulan puasa ini harus Cuma Lebih kan langsung kucing. manfaatnya itu. Iya, lebih langsung kan makan ini. Makan. Iya. Tapi sudah sisa-sisanya ya. Ya, sisa Hanya sampah juga. Sisanya harus dibuang juga. Iya, Nah, iya, jadi ini iya. salah satu ide lah ya. Benar. Jadi, nah masalahnya kalau dekatnya halaman nih, gimana nih? Ya kan? gali. Minjem gali di dulu mana? halaman kawan berarti. Iya, halaman berapa itu? Iya, halaman bukan itu kertas ya. Oke, Kak Mei. Jadi, nah, kalau di Kota Palembang ada berapa ikok komunitasnya? Setahu Kak Mei, untuk komunitas bersih-bersih kayak gini yang Yang di luar WCD, Mbak. Iya, luar WCD mungkin ada kerjasama atau apa? atau ada yang Biasanya bawa kita- namo, kalau pakai kita- namo, Biasanya kalau ada kegiatan clean up kayak ini kita sering ngajak kolaborasi juga sih, banyak beberapa komunitas lingkungan yang setiap ini nanya event ada dah ini kapan lagi clean up ya itu ada sih banyak. Sebenarnya tidak komunitas lingkungan juga, komunitas yang basisnya sosial misalnya pendidikan juga senang join. Kalau di bulan puasa ini ada agenda apa? Kalau untuk ICD Dewe? Sejauh ini belum ada. Batal bareng? Oh iya, buka bareng. Iya, iya, iya. Para relawan ya. Oke. Nah ini kan 2019, 2018 ya, berarti sempat kena COVID ya? Sempat, maksudnya masa COVID juga kan sudah Sempat kebentuk dilewatin ya. Sudah Sudah. dilewatin ya. Nah itu cak mana pada saat masa-masa COVID apa be yang Sebenarnya kalau pas COVID kesulitan? itu kan tiap tahun itu dari WCD itu ada temanya masing-masing. Kalau 2020 itu pilah sampah dari rumah temanya. Jadi sebenarnya emang kita kampanyenya lebih ke ngajak pilah sampah tapi dari rumah masing-masing. Tapi kemarin juga ada pas di Palembang itu kegiatannya di bank sampah yang di KM berapa tuh yang di booster kalau tidak salah, itu tetap ada agendanya tapi kebanyakan emang tidak ngumpuli masa yang masif karena emang kondisinya lagi COVID. Oke, nah Kak Fajar, Iya. tadi kan ada pilah sampah nih ya. Mungkin banyak pemirsa juga yang masih nggak paham dengan pilah sampah ini. Selain taunya kita paling sampah plastik dan organik. Padahal itu kan masih ada lagi nih. Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa Apal TV. Cak Mano kalau kita punya sampah tuh, bare minimumnya kan buang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, kalau kita mau naik kelas, mesti pilah sampah. Iya. Gimana Kak Fajar? Sebetulnya sebagai mewakili orang pinggiran nih, orang pinggiran Kota Palembang ini sebetulnya effortnya lebih susah gitu, Mbak, karena kalau tadi yang Mbak Mei jelaskan itu bisa ditanam, dipakai lubang biopori. Sedangkan kalau kita di pinggiran itu, di pinggir sungai itu mereka kan rawa-rawa yang nggak mungkin untuk disimpan biopori. Nah itu jadi salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang di sekitar Sungai tadi. sungai tadi di Kertapati dan segala macam. Nah dan banyak juga kan di Kota Palembang yang kehidupannya di pinggiran sungai. Betul. Seperti itu. Nah jadi yang paling utama itu kita bisa memisahkan sampah yang organik dan non organik gitu, karena dengan cara itu setidaknya sampah yang masuk ke TPA itu sudah bersih
atau sudah bisa dimanfaatkan menjadi tadi kalau sampah plastik itu kalau kita kerjasama dengan dengan bank sampah yang ada di Kota Palembang itu bisa jadi pundi-pundi lagi. Jadi kalau masyarakat mau dan mampu untuk memilah sampah yang organik dan dua itu saja dan anorganik itu yang dari plastik itu bisa kita pilah menjadi sampah yang lebih bersih dan bisa dimanfaatkan dan bisa jadi uang juga gitu. Jadi cuan juga. Iya, tuh. jadi cuan. Wah, benar nih. Nah, ini pemirsa ya. Jadi memang tidak rugi kalau untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk lingkungan. Karena itu tadi kata Kak Fajar ngomong kalau memang sampah-sampah itu bisa dipilah-pilah itu bisa jadi cuan ya, dan juga bisa bermanfaat ini. Salah satunya bisa jadi untuk nyubur ke tanaman ya, apalagi yang seneng dengan nanam-nanam tanaman-tanaman. Nah, itu bisa jadi cuan juga dan bisa pasti manfaatnya banyak. Betul, Nian. Kita bakal balik lagi setelah yang lewat juga ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, pemirsa terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir. Masih kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Mei dan juga Kak Fajar. Nah, ini selama seneng bersih-bersih ya di jalanan atau di Manobai, daerah Manobai. Apa sih hal-hal lucu Kak Mei sama Kak Fajar yang pernah ditemukan? Mungkin pernah ketemu hewan-hewan yang mengerikan kah pada saat milah-milah sampah, atau mungkin apa kira-kira? Kak Fajar dulu. Kalau aku paling waktu itu pernah tercebur. Oh. Cebur di mana? Sungai? Di sungai. Wah. Jadi Tapi pacak berenang ya? berenang insya Allah bisa sedikit. Tapi itu memang jadi pengalaman yang mengesankan juga untuk kita. Karena kan memang harus siap kan, harus siap ganti baju, harus siap kotor kan, itu. Dan ketika itu juga kita juga salah satu yang mengesankan itu ketika kita mengalami hal itu, karena kita aksi itu di lingkungan masyarakat itu langsung banyak yang membantu kayak gitu. Jadi banyak warga-warga, banyak ibu-ibu yang aktif untuk ikhlas rela untuk bantu-bantu kita macam itu. Itu menurut aku itu satu hal yang membuat kita jadi semangat juga seperti itu. Oke, kalau kami ya, kalau ketemu binatang-binatang kayak itu ya paling ketemu cacing sih biasanya. Tapi kalau yang berkesan banyak sih. Kalau 2019 waktu itu pernah clean up-nya tuh kebetulan ada bule dari Texas kalau tidak salah. Waktu itu tamunya Bapak Wali Kota waktu itu. Jadi kebetulan kita pungut sampah di sepanjang jalan tuh kan, jalan santai sambil pungut sampah. Jadi mereka amazed kayak itu karena kegiatan itu emang sering dilakukan. Terus ada lagi di 2021 kita pernah dihadiri Pak Gubernur waktu itu, Pak Herman Deru. Jadi senang sih, makin semangat kan dari situ. Senang lah. Yang lucu-lucunya ya pas nak jago tenda, kan bagi rombongan cowok-cowok. Terus pas banyak sih sebenarnya Mbak. Tidak apa-apa, cerita kalau memang. Iya, cerita kalau Kami tunggu nih ya. Pas kelar. 2023 terakhir yang kita clean up di tenda Kampung Kapitan. Itu juga kebetulan pas masih kabut-kabut asap kalau tidak salah. Jadi struggle juga kita antara nak batali kegiatan tapi relawan sudah di announce segala, jadi tetap jalan kegiatan, diimbau pakai masker segala macam. Kita waktu itu udah ada sepatu boots tapi tetap nekat clean up, jadi ke yang pinggiran sungai kayak tuh. Terus makannya rebus-rebusan kayak tuh, kehangatannya benar-benar terasa lah kalau sesama relawan setelah clean up tuh.
Jadi itu sih Makin solid ya jadi ya. Apalagi makan rebus-rebusan ya. Oh iya, apalagi gratis Apalagi gratis. Nah ini jadi udah di daerah mana Mbak, melakukan pembersihan ini? Tadi kan di Sungki, Fajar. Lalu Kalau di Palembang Dewe di mana, Di Mbak? Palembang Dewe di daerah-daerah mana sih titik-titiknya? di KI kita sering, terus di Sungai Karanganyar Jembatan 2, terus Di mana tuh ya surganya Anyar? di Gandus. Oh Gandus. Oke. Terus Terakhir Pulau Kemaro. Pulau Kemaro kemarin baru. Oh pas Cap Gomeh? Bukan. Enggak, oke. Berapa hari yang lalu kah? Jumat. Jumat yang lalu. Oh baru. Baru. Oke. Nah, kalau ini kan kita sudah banyak nih yang sudah kita bersihin ya untuk titik-titik nih. Nah, selama kita melakukan kegiatan clean up day ini Dewe, ada nggak satu titik yang tadinya nggak bisa digunakan ke tempat itu, tapi dengan adanya kita bersihin sampai sekarang dipergunakan, baik itu di Sumsel atau di Prabu Mule atau di kabupaten lain. Mungkin tadinya ini banyak tumpukan sampah nih, jadinya tadinya Nggak bisa tempatnya dilewati, bagus, ya. tidak bisa dilewati atau tidak bisa digunakan. Sekarang sudah mulai bersih dan sudah bisa digunakan untuk masyarakat mungkin jualan, mungkin juga atau bisa untuk tempat permainan anak-anak kayak gitu. Katanya. Belum ada ya? Belum ada sih sejauh. Karena mungkin masyarakat mungkin masih kesadaran dirinya tuh masih minim ya. Karena kalau misalnya kayak di pinggiran sungai kita bersihin terus. Tapi kalau memang masyarakat di sekitar itu mengikuti kegiatan yang kita lakukan, ini kan kegiatannya memang tidak rutin di situ terus. Tapi kalau masyarakat di sana kesadaran dirinya lebih besar, lebih tinggi, pasti melakukan hal itu terus. Yang pastinya kan pasti lebih bersih. Kita istilahnya di Clean Up Day ini kayaknya membuka jalan lah ya. Membuka jalan, Membuka berikan jalan, semangat, berikan semangat. vibes-nya juga. Oh, kalau ini dibersihin, Betul. nah bersih kan? Nah, kayak itu. Nah sekarang ini kan lagi musim air pasang ya di Sungai Musi, dan pastinya ini berkaitan juga dengan peningkatan penyakit demam berdarah. Nah kayak mana pandangan dari Mbak Fajar, Fajar dan juga Mei untuk mungkin ada hal-hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat ini juga. Oke. Lanjut. Nah nanti aku yang jawab, Dah- nggak dah- apa-apa. dah- Aku jawab dah- lagi. Jawab lagi ya. Nggak perlu kepean. Kalau di tempat kami kebetulan yang betul-betul tempat pasang, tempat banyu pasang. Jadi harapannya tadi sudah kita kasih tahu jadi sampah-sampah yang tadinya banyak berserakan di rawa itu ketika banyu pasang dia naik. Betul. Nah, inilah yang menyebabkan nyamuk-nyamuk, jentik-jentik Iya. nyamuk itu hidup kan. Nah, harapannya salah satunya dengan membersihkan yang pertama diusahakan di bawah kalau rumah-rumah di rawa-rawa itu kan rumah-rumah panggung. Betul. Seperti itu harus bersih di lingkungannya. Nah setelah dibersihkan diusahakan pasang waste trap ya biar sampah-sampah yang ngalir dari daerah mana itu tidak bisa aman. Mungkin kayak kerangkeng ya, Ah, jaring-jaring kerangkeng ya. Jaring lebih ke Oke. jaring. Ya karena banyak juga kan rumah-rumah panggung di Kota Palembang ini ya. Karena kalau kita berharap dengan kita sekali membersihkan akan bersih terus itu tidak akan mungkin, karena kalau ketika banyu pasang itu kan ngalir terus, Betul, sampah itu betul. terus ada terus di bawah rumah orang-orang yang tadi rumah panggung tadi. Betul. Kalau ada support pemerintah untuk kegiatan ini Dewe, pernah? Pemerintah ya dari DLHP khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel itu alhamdulillah selalu support. Kalau dari aku di WCD sih dari 2021 itu selalu koordinasi sampai sekarang. Jadi anak-anak WCD juga bukan cuma aku yang koordinasi, anak-anak WCD juga akrab, kenal. Jadi nanti kalaupun regenerasi mereka juga sudah tahu nih kemana nih ngelobinya. Ya kalau kayak permohonan bantuan untuk trash bag segala macam itu insya Allah disediakan, di-provide sama pihak sana. Untuk kaos juga mungkin kadang kita dapat. Banyak yang supportnya ya. Karena juga kayaknya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi juga udah banyak bakal inovasi ya, kayak kemarin ada waste to energy ya kan, sampah menjadi energi dan lain-lain. Nah, langsung Susan kita ada di penghujung acara ini dengan Kak Fajar dan juga Mbak Mei. Kita bahas mengenai World Clean Up Day Sumatera Selatan. Mungkin terakhir kita minta
himbauannya untuk masyarakat Kota Palembang. Yap. Kak Mei dulu, silakan Kak Mei. Nah, di situ kameranya. Untuk masyarakat Sumsel ya? Iya, Sumsel anget ini, nah. Sumsel anget. Apa ya harapannya? Buang sampah pada tempatnya itu bare minimum. Untuk next levelnya itu pilah sampah. Jadi kawan-kawan, ayo kita at least bare minimumnya jangan sampai lewat, jangan buang sampah basing-basing, karena itu berdampaknya memang bukan sekarang tapi nanti sekian bulan, sekian tahun kemudian. Jadi usahakan jaga lingkungan kita karena yang akan merasakan dampaknya itu kita sendiri. Untuk teman-teman yang mau join di aksi World Clean Up Day, boleh banget DM di Instagram kita di @wcdid_sumsel. Oke, luar biasa. Kalau Kak Fajar mungkin silakan. Oke, tambahan dari kami, khususnya nih para pemuda, anak muda dimanapun berada di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, marilah menjadi penggerak kebersihan di daerahnya masing-masing, entah di lingkungannya, di rumahnya, mulai dari kampungnya. Mari kita bergerak bersama, karena ini kalau tidak dikerjakan secara bersama dan terus-menerus, dan tidak di bulan September aja, ini akan terus menjadi sampah, akan terus ada. Jadi harapannya para pemuda Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa menjadi penggerak kebersihan di daerahnya masing-masing seperti itu. Dan satu lagi, bisa juga bergabung dengan WCD, kita mari bersama-sama menggerakkan agar daerah kita, lingkungan kita bisa menjadi lebih bersih dan lebih sehat seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih kami dan Thank you, juga Kak WCD. Fajar. Mudah-mudahan WCD ini menjadi apa ya? Inspirasi terus inspirasi. ya, anak muda, Benar. betul ya. Dan Jadi, kita terus menuju Palembang yang bersih. Amin. Dan seluruh sampah-sampah ini manage dengan baik, ya kan? Dan juga ada lagi sampah-sampah sembarangan, dan semakin mengurangi sampah-sampah masyarakat. Wah. Wey. Jangan sampai Alangkah jadi sampah besar. masyarakat. Terima ya. kasih sekali lagi Iya. Thank you ya. kami dan juga Baik, Kak Kak Fajar, Fajar. dan pastinya pemirsa di rumah ya, teruslah jaga kebersihan nih dari rumah dulu, pilah-pilah sampahnya, dan juga diajarkan anak-anak sejak dini ya untuk melakukan atau menjaga kebersihan. Dan Betul. juga sekali lagi Cik Susan juga dan juga Mang Cik Haga ngucap ke selamat menunaikan ibadah puasa. Betul. Bagi yang menjalankan, mudah-mudahan lancar sampai sebulan sampai Hari Raya Idul Fitri ya. Betul sekali, dan juga jangan lupa terus update informasi bersama kami di Halo Palembang, tentunya cuma di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton. Aku HGKND. Aku Cik Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Si kau